Shalom dan selamat malam. Penekanan Warta Jemaat Rantepau. Sepanjang minggu tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 5 November 2022 yang akan kita lalui bersama ke depan. Poin ke-16, kebaktian lansia Jemaat Rantepau dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 waktu pukul 09.00 WITA sampai selesai, tempat di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepau, Pelayan Ibu Limbut Tandek. Poin ke-18, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga Jemaat Rantepau kelompok pelayanan 6, yaitu Saudari Firstita Prawiro, Eskom MA, anak dari Bapak Penatua Dr. Gigi Prawiro Hartanto, MSI, dan Ibu Penatua Insinyur Budanita Suhardianti, dengan Saudari Chandrayana Setiawan Eskom, anak dari Bapak Chancentiam T. Alosius Suyamto almarhum, dan Ibu Cheo Kim Giok almarhumah, akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 November tahun 2022 waktu pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat di Gedung Gereja GKI Gejayan, Jalan Al-Fadi, Gang Jembatan Merah nomor 84D, Sarapan, Condong Cocur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 waktu pukul 12.00 WITA sampai selesai. Tempat di Hotel Misiliana, Toraja Utara. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepau. Poin ke-19, rapat panitia Natal Jemaat Rantepau. Sehubungan dengan semakin mendekatnya waktu perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Rantepau tahun 2022, maka kami panitia perayaan Natal Jemaat Rantepau mengundang Bapak Ibu Saudari untuk menghadiri rapat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pukul 17.00 WITA sampai selesai. Sesudah persiapan bersama kebaktian rumah tangga. Tempat Gedung Pelayanan Jemaat Rantepau. Karena pentingnya rapat ini, maka kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudari untuk menghadirinya. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Poin ke-20, pelajaran katekisasi. Calon Sidi Jemaat Rantepau dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 16.00 WITA dan Minggu pukul 15 WITA di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepau. Diharapkan kepada peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum kelas dimulai. Poin ke-21, aksi Pangiu Gereja Toraja bulan Oktober tahun 2022. Untuk melihat penjelasan, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari melihat Warta Jemaat khusus poin 25. Mohon kepada Majelis Gereja Jemaat Rantepau mengambil di kantor jemaat dan dibagikan kepada anggota kelompok selnya. Poin ke-22, Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara UPT Puskesmas Rantepau. Dalam rangka pelaksanaan imunisasi PCV pneumococcal conjugate vaksin yang akan dilaksanakan mulai bulan November tahun 2022, oleh karena itu UPT Puskesmas Rantepau mensosialisasikan melalui gereja-gereja imunisasi PCV adalah vaksin yang diberikan untuk mencegah penyakit pneumonia pada anak
tempat pelaksanaan di posyandu masing-masing di wilayah kerja UPT Puskesmas Rantepau. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tambahan warta jemaat, dihimbau kepada Bapak Ibu Saudari yang menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2, supaya parkir di halaman gedung gereja, bukan di depan gereja. Atas perhatian Bapak Ibu Saudari diucapkan terima kasih dan mohon dimaklumi. Pundi khusus pundi 4 pada hari ini diperuntukkan kepada Panitia HUT PKBGT Wilayah 2 Rantepau dalam setiap jam kebaktian hari Minggu. Atas partisipasi dan dukungan Bapak Ibu Saudari diucapkan terima kasih. Panitia Pembangunan Gedung Pelayanan Gereja Toraja. Gerakan aksi 5.000 per jiwa per bulan, di mana seluruh warga jemaat Toraja setiap bulan menyisihkan uang Rp5.000 untuk dipersembahkan pembangunan gedung pelayanan Gereja Toraja. Persembahan aksi Rp5.000 dapat dikirimkan melalui rekening BRI atas nama Panitia Pembangunan Gedung Pelayanan Gereja Toraja. Persembahan aksi Rp5.000 juga dapat diberikan secara pribadi lewat transfer melalui rekening panitia atau melalui layanan QRIS, rekening Panitia Pembangunan Gedung Pelayanan Gereja Toraja, melalui mobile banking, OVO, GoPay, Doku, dan lain-lain. Atas perhatian diucapkan banyak terima kasih. Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Toraja. Perihal undangan kuliah umum. Kepada yang terhormat pimpinan Gereja Toraja dan anggota jemaat Rantepau di Rantepau. Kuliah umum Fakultas Teologi semester ini menggegas tema yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 November tahun 2022 jam 10.00 WITA, tempat Gedung Gereja Jemaat Rantepau. Demikian undangan kami, atas kehadirannya diucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Dan informasi-informasi lainnya dan lebih lengkap silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membaca dalam warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, selamat sore dan selamat malam. Berlimpah syukur sukacita kita rasakan di dalam perjumpaan dalam rumah Tuhan di tempat ini. Semua karena berkenan Tuhan semata. Hari ini kita menghayati makna kehadiran persekutuan kaum bapa. Gereja Toraja bukan hanya sekedar kepala keluarga dan pencari nafkah, melainkan jembatan dan tanda keterhubungan antara keluarga dengan Tuhan atau sebagai imam. Sehat tidaknya keluarga di dalam keluarganya dengan hubungan dengan Tuhan hanya ditentukan oleh kepala keluarga sebagai imam. HUT ke-14 PKBGT hari ini kiranya menjadi momentum kebangkitan dan pertobatan anggota kaum bapa untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Mari bersyukur pada Tuhan. Sebagai yang lain
Jemaat Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mari jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa kita. Dan sekaligus kita bersyukur untuk pengampunan yang Allah nyatakan kepada kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan saat ini, kita sungguh-sungguh menyadari betapa banyak pelanggaran yang telah kita lakukan di hadapannya. Kita seringkali tidak mensyukuri pengorbanan Yesus yang telah mati untuk kita, sehingga hidup kita jauh daripada Tuhan. Dengan kesungguhan hati, kita datang mengakui segala dosa-dosa kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Amin. Mazmur 32 ayat 1 sampai 7 kita baca bersama.
firman Tuhan dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagialah manusia selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Dosaku ku beritahukan kepadamu. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, Engkau bersembunyi bagiku. Berbahagia yang di dalam rahmat Tuhan. Jemaat Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada kita. Kita mau mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu kami selalu merindukan firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Seperti dalam persekutuan ibadah saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Firman-Mu akan mengatakannya itu kepada kami. Berikanlah hati yang penuh dengan sukacita untuk menerima firman-Mu. Supaya kami hidup sepadan dengan firman-Mu. Hamba-Mu Tuhan, berkati. Dalam segala keterbatasan dan kekurangan, hamba percaya Tuhan memperlengkapi. Roh Kudus memberi hikmat bagi hamba-Mu ini untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu. Sehingga baik hamba-Mu maupun jemaat-Mu sekalian sama-sama diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan kita yang pertama pada hari ini dari Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20.
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari 2 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-3 sampai 12. 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 12. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga di dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatan menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu
dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Kuresumanga puang tu kadami. Bapak, Ibu, saudara-saudara, segenap warga jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, selamat malam, selamat hari Minggu, Shalom. Bersyukur kembali berjumpa hari ini, sekian tahun baru Tuhan izinkan kembali ada di tengah-tengah Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan saya untuk hadir pada sore hari ini di tengah-tengah jemaat. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema "Basuhlah, bersihkanlah dirimu". Basei sia seroitu kalem dari kitab Yesaya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, tidak semua apa yang manusia anggap baik dan benar juga adalah baik dan benar menurut Tuhan. Sering kita mengatakan bahwa ini benar, mencak-mencak mempertahankan bahwa ini benar, tetapi belum tentu benar dan baik dalam pandangan Tuhan. Seseorang mengatakan bahwa itu baik, itu benar karena idenya, karena hasil karyanya, hasil ciptaannya, karena dia yang mengatakannya. Tetapi belum tentu benar dan baik menurut pandangan Tuhan. Orang Israel yang melaksanakan ibadah begitu meriah, begitu meriah, persembahan yang berlimpah, bukan sedikit. Persembahan yang berlimpah dan terbaik. Perayaan yang meriah luar biasa. Dan inilah kegemaran anak muda toh. Ibadah seperti itu.
ada musik, dan lain sebagainya. Ibadah yang meriah. Menurut orang Israel bahwa ibadah ini sudah pasti menyenangkan Tuhan. Ada persembahan. Dan bukan persembahan yang sedikit. Bukan persembahan yang jelek-jelek. Tetapi persembahan yang terbaik dan terbanyak. Ada perayaan, ada doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan. Pikiran mereka, Tuhan senang dengan perayaan ini. Baik menurut mereka. Tetapi apa kata Tuhan? Jelas dalam pembacaan kita. Apa yang mereka lakukan menurut mereka baik. Tetapi dalam pandangan Allah, apa yang mereka lakukan menjijikkan bagi Tuhan. Jelas dalam pembacaan kita bahwa dikatakan bahwa Tuhan menolak ibadah mereka. Tuhan menolak persembahan mereka, perayaan-perayaan mereka. Tuhan tidak mau mendengarkan doa-doa mereka. Dalam ayat 11 dikatakan, Allah jemu dan tidak suka seakan semua yang mereka lakukan. Ayat 13, Allah jijik akan bau persembahan mereka, bau korban mereka kepada Tuhan. Dalam ayat 14, Allah benci dan payah akan perayaan. Dalam ayat 15, Allah memalingkan muka dan tidak mau mendengar doa mereka. Kalau sudah begini yang terjadi, sia-sialah. Mungkin pikiran kita mengatakan, oh tak era palega ina tuma ibadah. Tak era palega ina tumpa ben pemala. Mengapa Tuhan benci? Mengapa Tuhan jijik? Mengapa Tuhan tidak mau mendengar? Ibadah, perayaan, persembahan. Bukan berarti Allah tidak suka. Tapi bagi Allah, hal itu tidak ada gunanya. Hal itu sia-sia di hadapan Tuhan. Jikalau dilakukan oleh penyembah-penyembah yang tidak bertobat. Dilakukan oleh orang-orang yang terus-menerus berkancang dalam dosa. Ini yang Allah tidak suka. Sekali lagi, bukan berarti Allah tidak suka dengan ibadah yang meriah. Persembahan yang banyak, doa, perayaan-perayaan. Tetapi yang Allah tidak suka, yang membuat Allah jijik, yang membuat Allah benci. Kalau itu dilakukan oleh penyembah-penyembah yang tidak bertobat. Jika itu dilakukan oleh penyembah-penyembah yang tidak bertobat, itu sama saja mereka menghina Tuhan. Apa yang mereka lakukan itu bukan penyembahan. Tetapi itu adalah sebuah penghinaan atau merupakan penghinaan bagi Tuhan. Allah tidak akan menerima ibadah yang semeriah apapun, perayaan yang sehebat apapun, persembahan yang sebanyak apapun oleh orang yang tidak bertobat. Doa sepanjang apapun, seputis apapun doanya, jika itu dilakukan oleh orang yang tidak bertobat, dikatakan Tuhan memalingkan mukanya dan Tuhan tidak mau mendengar. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 katakan, tangan Tuhan bukan tidak kurang panjang untuk memberkati umatnya. Bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan doa umatnya. Tetapi jelas dalam Yesaya, bahwa yang merupakan pemisah, yang menjadi penyebab doamu, kata Yesaya kepada orang Israel, tidak didengarkan oleh Tuhan. Karena dosa dan kejahatanmu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2.
Jadi apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, jika tidak disertai dengan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan menerimanya. Sia-sia semuanya. Atau dengan kata lain, dosa, kejahatan yang dilakukan menjadi penghalang perjumpaan kita dengan Tuhan. Ini masalahnya Bapak Ibu. Bukan Tuhan tidak suka ibadah. Bukan tidak suka kalau memberi persembahan yang banyak. Bukan Allah tidak suka kalau anak-anak muda berkreasi dengan ibadah dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama seminggu ini dalam Pekan Pemuda. Bukan berarti Tuhan tidak suka. Tapi masalahnya ada di sini. Yang menjadi penghalang perjumpaan saya dengan Tuhan. Perjumpaan anak-anak muda sekalian dengan Tuhan. Bukan karena persembahanmu sedikit. Bukan karena kau tidak menyanyi. Bukan karena kau tidak mandi datang gereja. Bukan karena tidak neces dan lain sebagainya. Bukan karena penampilan yang tidak aduhai kata anak muda. Tetapi yang menjadi penghalang perjumpaanmu dengan Tuhan adalah dosa dan kejahatan kita. Ini peringatan dan sekaligus teguran bagi saya. Teguran bagi anak-anak muda sekalian. Bagi segenap orang tua. Masalahnya ada di sini. Mengapa Tuhan jijik? Mengapa Tuhan benci? Mengapa Tuhan memalingkan muka terhadap doa orang Israel? Mereka tidak menampilkan cara hidup yang benar. Sehingga mereka disapa. Sodom disebut sebagai orang Sodom dan manusia Gomora. Mengapa Sodom dan Gomora dihancurkan? Karena penduduknya hidup lakukan kejahatan. Ini peringatan pertama yang amat keras. Dan begitulah firman Tuhan. Tajam seperti pedang. Menusuk sampai sumsum kita. Saya pribadi sudah ketiga kalinya ini pimpin ibadah. Merinding nak. Begitu kerasnya teguran Tuhan. Jangan-jangan pelayananmu Ibu Pendeta Sarah Tuhan tidak berkenan. Sekalipun mungkin saya rajin. Pimpin ibadah dan lain sebagainya. Tetapi kalau cara hidup saya tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan katakan tidak ada arti. Mari Bapak Ibu. Kita koreksi diri. Jangan-jangan. Karena kita terus hidup dalam dosa. Menjadi pemisah. Menjadi penghalang. Kita berjumpa dengan Tuhan melalui persekutuan ibadah seperti ini. Anak-anak muda berjumpa dengan Tuhan saat ini dalam persekutuan ibadah. Bapak-bapak berjumpa dengan Tuhan hari ini dalam persekutuan ibadah. Ibu-ibu berjumpa dengan Tuhan hari ini dalam persekutuan ibadah. Juga kita berjumpa dengan Tuhan dalam doa. Tapi kalau kita tidak menampilkan cara hidup yang benar. Lewat tutur kata, lewat sikap, lewat tindakan. Semuanya itu sia-sia di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan majelis, apalagi di hadapan pendeta. Sia-sia di hadapan Tuhan. Itu catatan pertama. Dan menjadi perenungan yang begitu mendalam. Untuk kita renungkan dan kita bawa pulang. Kalau demikian, apa sesungguhnya yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara-saudara kita lakukan? Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ayat 16 dan ayat 17 pembacaan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Terjemahan Surah Amadatu. Basei, siasero itu kalem. Patoyangi diomai oloku tu penggauran kadakemu. Torei umpogok ke kadakian. Ayat 17. Peladai umpogok kameluan. Daka itu katonganan. Pasipatu ipatun na tu piabiung. Paatunduan itu bayi nebalu.
Hal ini disampaikan oleh Yesaya kepada para pemimpin di Israel, khususnya raja dan imam. Para pemimpin Israel tidak menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Tuhan. Mereka tidak memerintah seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan maunya Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kejahatan, sebuah dosa yang mereka lakukan terhadap umat. Mereka menindas orang lemah. Mereka memeras orang-orang miskin dan tak berdaya. Mereka tidak menyatakan kebenaran dan keadilan. Dan yang menjadi korban adalah orang-orang lemah. Orang-orang yang tidak berdaya dalam segala hal. Yang menjadi korban atas perlakuan para pemimpin Israel adalah orang-orang kecil, janda-janda, anak yatim piatu, orang-orang miskin, orang-orang terlantar. Yang seharusnya diperlakukan dengan adil, diperlakukan dengan benar. Bukan untuk diperas, bukan untuk ditindas. Sehingga mereka semakin menjerit. Pemimpin semakin kaya, umat rakyat semakin menjerit karena perlakuan mereka. Sehingga dalam pembacaan kita mereka disebut sebagai orang Sodom dan manusia Gomora. Ini teguran. Dan inilah yang mengakibatkan bahwa umat itu hidup dalam dosa. Para pemimpin Israel hidup dalam dosa karena tidak punya rasa peduli terhadap orang lain. Bukankah Yesus sudah mengajarkan kasihilah sesamamu, terutama bagi orang-orang, anak-anak miskin, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang tidak berdaya dalam segala hal. Pedulikanlah itu. Tetapi terbalik, yang dilakukan oleh para pemimpin Israel justru memeras dan menindas orang-orang yang seharusnya mereka kasihi, seharusnya mereka peduli, seharusnya mereka angkat supaya mereka terangkat dari keterpurukan mereka. Tetapi justru mereka menjadi korban perlakuan yang tidak adil. Cara hidup seperti ini adalah kekejian bagi Tuhan. Adalah dosa yang mereka pertontonkan kepada Tuhan. Oleh karena itu dengan tegas firman Tuhan kepada Yesaya mengingatkan mereka, basuhlah diri. Seroi kok kalemu. Apa natulana seroi? Emangnya mereka tidak mandi? Emangnya ibu-ibunya harus pergi luluran? Memang tak ada Mesir, tak ada mendio. Toh, hanya abuan atau oke. Tapi bukan itu. Secara tegas firman Tuhan melalui Yesaya mengingatkan mereka, basuhlah dirimu. Basuhlah dirimu seroi kalemu. Basaisa seroi itu kalemu. Basuhlah dirimu artinya menyesallah dengan apa yang telah kamu lakukan. Menyesallah dengan dosa yang telah kamu lakukan. Bahwa kamu telah memeras orang kecil, rakyat kecil, janda-janda, anak yatim piatu, orang-orang miskin, orang-orang terlantar telah kamu perlakukan tidak benar. Menyesallah dengan perbuatanmu itu. Basuhlah dirimu. Tinggalkanlah perbuatan itu. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Menyesallah. Mengapa engkau melakukan itu terhadap sesamamu? Mengapa engkau tidak melakukan seperti yang Tuhan katakan? Justru terbalik yang mereka lakukan. Karena itu dengan tegas Yesaya mengingatkan mereka, bersihkanlah dirimu. Kalau tadi saya katakan, kalau demikian, apa yang Tuhan mau? Dalam ayat 17. Belajarlah berbuat baik. Belajarlah hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nyatakanlah keadilan bagi orang lemah dan tertindas. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Berikanlah keadilan dan kejujuran untuk membela perkara anak yatim. Jadi, yang Tuhan mau pertama kepada orang Israel bersama dengan para pemimpin mereka adalah bertobatlah. Pertobatan yang bagaimana? Cukupkah kalau hari Minggu seperti ini ada akta pengakuan dosa? Kita membaca akta pengakuan dosa. Seperti tadi kita katakan, begitu banyak pelanggaran yang telah kami lakukan. Apakah itu dikatakan dengan sungguh?
atau sekedar membaca. Memang kita sudah mengakui bahwa sudah banyak pelanggaran dosa yang kita lakukan. Tetapi adakah kita menyesal? Mengapa kita melakukan perbuatan itu? Mengapa kita melakukan tindakan itu kepada orang lain? Pertobatan yang bagaimana? Lukas 19 tadi kisah Sakeus. Ada pertobatan ketika dia berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus mengubah Sakeus. Sakeus bertobat. Sakeus menyesal. Dan itu dia nyatakan penyesalan dan pertobatan. Sadar akan dosanya. Demikian jugalah kita Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup kita katakan, saya mengaku dosa begitu banyak pelanggaran yang telah kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan, selesai. Tetapi adakah Bapak Ibu Saudara-saudara menyesal? Tuhan, saya sudah menyesal. Melakukan kekerasan terhadap istri, terhadap anak. Tuhan, saya menyesal. Saya sudah membohongi orang tua saya. Saya sudah memaki-maki orang tua saya. Saya sudah mengancam orang tua saya karena tidak memberikan motor dan lain sebagainya. Adakah kita menyesal dengan kata-kata itu? Kalau kita cuma katakan ampun Tuhan. Anak baru belajar ngomong pun bisa katakan ampun. Tetapi adakah kita sungguh sadar bahwa apa yang telah kita lakukan adalah dosa? Kalau kita sudah sadar bahwa itu dosa. Kalau anak-anak muda sekalian yang saya kasih dalam Tuhan sadar bahwa memaki-maki dan mengancam orang tua itu dosa. Pasti ada penyesalan yang sungguh. Sehingga kata-kata itu tidak terulang dua kali ke telinga ayah, ke telinga ibu. Yang mungkin ketika ayah dan ibu kita mendengar kata-kata itu menangis luar biasa. Anak komane ondo anak kumkonora adik kasus itu. Injo umaro nak. Dia berkanjo senga anak. Tidak cukup. Tapi kalau kita sungguh sadar bahwa kata-kata itu adalah dosa. Bukti bahwa saya tidak menghormati orang tua saya. Saya menyesal dengan kata-kata itu. Saya tidak akan mengulangi lagi. Itulah pertobatan. Hari ini ulang tahun PKB. Bukan karena saya perempuan saya sorot PKB ya. Mari bapak-bapak. Ingat. Apa amanat Tuhan? Apa tanggung jawab bapak-bapak dalam keluarga? Cukupkah cari uang untuk istri dan anak? Itu salah satu. Tapi tugas utama dari Tuhan adalah menjadi imam dalam keluarga. Di hari ulang tahun PKB ini menjadi momen bagi PKB untuk mengoreksi diri. Om saya di bangku kedua ini. Dan bapak-bapak sekalian yang hadir. Hari ulang tahun. Na ucapkan siara ka nenek nampomi lako kalemi ini nak selamat ulang tahun. Na konco komitantaku selamat ulang tahun. Tae. Oh, ternyata ada warga Saadan di sini ikut beribadah. Miko siala ko papa ini nih nak selamat ulang tahun. Indah kom kita bapak-bapak. Nakon ibu-ibu jo injo jo bono nina. Tabe bahasa Saadan. Bahasa Kidami Saadan. Selamat ulang tahun nenek nah. Ulang tahun komi pale. Tak emang le. Maadin ako na ulang tahun PKB Gereja Toraja ya tanya aku ulang tahunku. Bisa jadi. Tanya tuh ada ulang tahun nah. Tanya ulang tahun na Papa Grace. Buat apa Mama Grace mau katakan selamat ulang tahun. Nah ulang tahunnya ya PKB Gereja Toraja. Ulang tahun semua PKB. Jadi momen bagi bapak-bapak. Koreksi diri. Apakah sungguh hadir dalam keluarga sebagai imam? Bagaimana mau jadi imam kalau bapak-bapak sendiri tidak ke gereja? Contoh paling kecil. Semoga banyak yang tersinggung. Nah, aku pukada duka dari saat ini tuh. Contoh kecil saja. Bangunkan anak, bangun nak hari Minggu ini pergi sekolah Minggu nak. Itu Alkitabmu, itu bajumu, itu persembahanmu. Yo, Papa mau kemana? Jangan banyak tanya. Kau saja pergi sama mamamu. Papa mau kemana? Ku bilang jangan banyak tanya. Imam mereka tuh. Tapi saya yakin, Bapak-bapak yang hadir pada saat ini tidak seperti itu. Sungguh hadir dalam keluarga sebagai imam. Bagaimana ibu-ibu? Betul? Amino kamakada.
Betul? Nah puang tomora. Tirelek. Kalau bapak-bapak sadar bahwa Tuhan, saya tidak hadir sebagai imam bagi istri saya. Saya tidak hadir sebagai imam bagi anak-anak saya. Anak-anak saya membutuhkan kasih sayang dari saya. Tapi saya tidak peduli. Istri di rumah merindukan kehadiran saya, tapi saya nggak peduli. Saya cuek aja dengan tanggung jawab saya. Momen hari ulang tahun ini menjadi momen bagi PKB, bapak-bapak, untuk mengoreksi diri. Nah karena itu, hal yang kedua yang mau dikatakan dalam pembacaan kita hari ini, bertobatlah. Bukan hanya bapak-bapak, kita ibu-ibu, anak-anak muda sekalian, bertobatlah dari tingkah lakumu yang jahat. Ketika kita bertobat, ada janji pemulihan dan janji berkat dalam ayat 18. Allah tidak menginginkan umatnya binasa. Ia menyatakan pengampunan kepada setiap orang yang bertobat dengan sungguh. Dan hal itu telah dinyatakan oleh Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus kita telah dibersihkan dari dosa-dosa kita. Dan inilah anugerah Allah yang luar biasa bagi kita orang percaya. Siapa yang mendengar dan menuruti firman ini dalam pembacaan ayat 19, ia akan hidup, dalam arti memperoleh hidup yang kekal. Tetapi siapa yang melawan perintah Tuhan, tidak mau bertobat, mau terus berkancang dalam dosa, ia akan binasa. Ayat 19 sampai ayat 20. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hal kedua yang mau dikatakan dalam pembacaan kita hari ini kepada kita semua, bertobatlah. Kepada anak-anak muda sekalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, bertobatlah dari cara hidupmu yang lama. Supaya engkau menjadi anak muda yang luar biasa di hadapan Tuhan. Jalani masa mudamu dalam cara hidupmu yang benar. Supaya kehadiranmu dalam keluarga, kehadiranmu dalam gereja, kehadiranmu dalam masyarakat sungguh-sungguh luar biasa di mata Tuhan. Bapak-bapak sekalian yang kekasih, bertobatlah dari cara hidup yang lama. Jadilah imam, jadilah teladan dalam keluarga bapak-bapak sekalian. Supaya bapak-bapak sekalian menjadi ayah, menjadi bapak. Bukan hanya luar biasa bagi istri dan anak-anak, tetapi menjadi ayah, bapak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita sebagai pelayan Tuhan, bertobatlah. Supaya pelayanan kita menyenangkan Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus, kita dapat meninggalkan semua cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan kekuatan kemampuan kita tidak bisa. Sekuat apapun Bapak Ibu Saudara-saudara tidak mampu. Hanya oleh kuasa dan tuntunan Roh Kudus yang akan menuntun anak-anak muda sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Menuntun sesama saya ibu-ibu. Menuntun bapak-bapak sekalian. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita dapat meninggalkan cara hidup kita yang lama. Dan juga oleh kekuatan Roh Kudus kita mampu menampilkan cara hidup yang benar. Anak-anak muda di jemaat Rantai Pau, oleh kuasa dan tuntunan Roh Kudus akan terus ditopang, dimampukan untuk menampilkan cara hidup anak muda yang benar di mata Tuhan. Bukan cara hidup yang benar menurut teman-teman, menurut manusia. Tetapi oleh kuasa dan tuntunan Roh Kudus, anak-anak muda di jemaat Rantai Pau yang saya kasihi dan saya cintai akan menampilkan cara hidup yang benar, yang menyenangkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kalau pertanyaan saya tadi yang kedua, kalau begitu apa yang Tuhan mau? Tuhan mau bertobatlah. Kita sekalian yang hadir pada saat ini, mohonlah pimpinan Roh Kudus. Dan yakinlah bahwa hanya oleh kekuatan Roh Kudus memampukan kita untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama. Dan memampukan kita untuk menampilkan cara hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Tuhan, kami bersyukur kalau kami kembali ditegur oleh firman-Mu.
setiap pribadi yang hadir saat ini ditegur oleh firman Tuhan. Sekalipun teguranmu ini begitu keras kepada kami Tuhan, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan menegur kami. Karena Tuhan tidak menginginkan kami binasa dalam dosa kami. Tuhan tidak menginginkan anak-anak muda kami binasa dalam dosanya. Tuhan tidak menginginkan ibu-ibu dan bapak-bapak binasa dalam dosanya. Tuhan tidak menginginkan kami pelayan-pelayan Tuhan binasa dalam dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk teguran-Mu. Sungguh-sungguh menggugah hati kami. Roh Kudus mampukan kami. Tuntun kami, perlengkapi kami untuk menampilkan cara hidup yang menyenangkan Tuhan. Amin. Mari bersama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita mengucapkan pengakuan kita melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur kita. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, aku mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perjamuan itu penuh kejahatan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam dirinya umat Kristus.
Jemaat Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Dalam doa syafaat saat ini kita bersama-sama mendukung dalam doa warga jemaat yang sakit dan tidak mampu ke gereja, Bapak Empalangan dan Bapak Priska di Rumah Sakit Elim, Bapak dan Ibu Esron Sambung di Rumah Sakit Plamonia Makassar, Ibu Esther Tambane di Rumah Sakit Elim, dan Sinta di Makassar. Berdoa buat keluarga Talebong Payung yang berduka cita. Berdoa bagi keluarga Pendeta Friber Mangiri yang berduka cita. Berdoa bagi lansia, warga jemaat dalam pertambahan usia, pekerjaan, pendidikan, anak-anak dalam pertumbuhan dan juga dalam rumah tangga. Berdoa untuk pemberkatan nikah Saudari Fristi dan Chandrayana jika Tuhan berkenan tanggal 11 November di GKI. Berdoa untuk pelayanan majelis gereja dan OG sepanjang minggu ini. Berdoa untuk panitia pembangunan gedung pelayanan jemaat. Berdoa untuk pemerintah, TNI, Polri, dan para medis. Mari jemaat kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan, dengarkan doa kami, dan jawablah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk persekutuan ibadah boleh kami nikmati saat ini. Perjumpaan dengan Tuhan dan perjumpaan dengan sesama kami alami. Firman-Mu sudah kami dengarkan. Roh Kudus mampukan kami merenungkannya. Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya. Roh Kudus memampukan kami untuk hidup benar, supaya kami masuk dalam bilangan orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Persembahan telah dikumpulkan oleh umat-Mu melalui pundi. Berkenanlah Tuhan memberkati akan persembahan ini, sehingga dapat dikelola oleh majelis gereja dengan baik dan bertanggung jawab untuk pelayanan. Setiap anak-anak Tuhan yang memberi persembahan malam ini, hamba berdoa, Tuhan memberkati. Mereka tidak akan berkekurangan Tuhan, tetapi senantiasa menikmati berkat dari Tuhan. Dalam doa syafaat kami ini Tuhan, kami mengingat orang tua saudara-saudara kami yang sakit di rumah dan di rumah sakit. Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan sendiri. Berkati semua pelayanan yang mereka terima. Berkati keluarga yang mendampingi, berkati para medis. Semoga melalui semuanya itu orang tua saudara-saudara kami dipulihkan. Demikian juga yang berduka. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Dalam duka sekalipun, mereka tetap melihat kehadiran Tuhan menopang dan memberkati. Segenap anggota lansia jemaat Rantepau, Tuhan melihat mereka masing-masing. Berkati dalam menjalani kehidupan di usia lanjut. Kiranya mereka terus memiliki sukacita pengharapan dalam Tuhan. Dari waktu ke waktu menikmati berkat Tuhan. Bapa di sorga, berkati segenap warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Berkati kehidupan selanjutnya. Topang mereka Tuhan dalam segala perjuangan hidup. Percukupkan berkat-Mu untuk mereka. Sehingga mereka yang berulang tahun tetap sehat, diberi umur panjang, dan diperlengkapi oleh Tuhan dengan berkat. Warga jemaat-Mu masing-masing dalam pekerjaan, di tempat kerja masing-masing, di tempat usaha. Berkenanlah Tuhan memberkati. Beri hikmat bagi mereka Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan. Sehingga mereka bekerja dengan sukacita. Melalui pekerjaan dan usaha itu. Berkat-berkat-Mu dinikmati. Anak-anak dan saudara-saudara kami dalam perjuangan di bangku pendidikan. Dari playgroup sampai perguruan tinggi. Mereka berjuang untuk masa depan mereka. Mereka bekerja keras belajar. Berjuang tanpa kenal lelah. Dengan satu harapan. Mereka akan berhasil. Jawablah kerinduan anak-anak dan saudara-saudara kami Tuhan dalam perjuangan ini. Kami berdoa, buatlah mereka berhasil dalam perjuangan untuk masa depan mereka. Percukupkan bagi mereka Tuhan apa yang mereka butuhkan dalam pendidikan. Sehingga mereka terus menjalani pendidikan dari waktu ke waktu. Anak-anak kami dalam pertumbuhan, berikanlah pertumbuhan yang baik. Jauhkan dari sakit penyakit. Mereka bertumbuh dalam topangan dan kasih sayang Tuhan. Orang tua diberi hikmat oleh Tuhan. Ayah dan ibu menjadi teladan bagi anak dan cucu mereka. Rumah tangga segenap warga jemaat-Mu Tuhan di Rantepau. Tuhan berkati mereka semua. Ciptakan damai sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Sekalipun masalah dan pergumulan tak akan pernah berakhir. Senantiasa bersilih berganti. Kami nikmati dalam rumah tangga. Tapi satu yang pasti, kehadiran Tuhan menopang kami. Tuhan tetap menguatkan kami sehingga dalam keluarga kami saling mengasihi, saling memaafkan.
sehingga selalu tercipta damai sejahtera di setiap keluarga warga jemaat di Rantepao. Bapa di sorga, kami berdoa untuk rencana pemberkatan nikah anak kekasih kami Fristi dan Chandrayana. Jika Tuhan berkenan tanggal 11 November. Berkati kedua saudara kami, Tuhan persiapkan mereka. Dr. Hartanto keluarga, jika tiba waktunya untuk ke Jogja, Tuhan memberkati mereka. Dan biarlah acara ini berlangsung dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk pelayanan sepanjang 1 minggu ke depan. Berkati majelis gereja, pendeta, penatua diaken. Berkati pengurus OIG. Berkati pegawai gereja. Berkati guru-guru playgroup, guru-guru sekolah minggu. Masing-masing dalam tugas tanggung jawab 1 minggu ke depan. Sehatkan mereka Tuhan, beri hikmat daripadamu. Sehingga dengan sukacita mengangkat pelayanan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga pelayanan mereka 1 minggu ke depan adalah pelayanan yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Berkati panitia pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Dalam segala pergumulan, dalam segala perjuangan, Tuhan berkenan memberkati. Satu kerinduan Tuhan, bahwa satu saat pembangunan gedung gereja ini boleh terwujud. Kami berdoa untuk pemerintah, TNI, Polri, para medis dalam tugas tanggung jawab masing-masing. Tuhan memberi hikmat. Segenap anak-anak Tuhan yang hadir beribadah pada saat ini, Tuhan melihat mereka. Tuhan tidak hanya melihat muka mereka, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat dan tahu pergumulan masing-masing. Tuhan kuatkan dan teguhkan segenap sidang jemaat-Mu untuk terus hidup dalam Tuhan, menampilkan cara hidup yang menyenangkan Tuhan apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup, kesempatan berkarya, kesempatan melayani Tuhan karuniakan. Terima kasih Tuhan, 1 minggu PPGT Jemaat Rantepao boleh melakukan kegiatan Pekan Pemuda. Biarlah itu menjadi ibadah, menjadi perayaan yang menyenangkan Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang telah melakukan kegiatan ini. Tuntun mereka Tuhan untuk hidup benar. Sehingga perayaan kegiatan keaktifan mereka dalam organisasi gereja tidaklah sia-sia. Semua yang mengambil bahagian pada hari ini, anak-anak muda bersama majelis gereja, berkati pelayanan mereka, pemain musik kantoria, operator, apapun peran mereka dalam ibadah ini, berkenanlah Tuhan memberkati. Sehingga ibadah kami hari ini adalah ibadah yang menyenangkan Tuhan. Sebentar Tuhan, jemaat-Mu akan kembali ke rumah, jauh dan dekat. Amankan perjalanan mereka. Mereka aman dalam lindungan Tuhan, terhindar dari mara bahaya. Tiba di rumah dengan selamat, tiba di rumah dengan sukacita, menikmati kebersamaan dengan keluarga. Kehidupan anak-anak muda sekalian, kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para pelayan Tuhan yang hadir saat ini tetap ditopang dan diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Berkenanlah Tuhan mendengar, berkenanlah Tuhan menjawab doa kami. Kami berdoa di dalam satu nama, Yesus Kristus. Itulah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Rumah yang damai dan senang.
Segenap jemaat Tuhan yang saya kasihi, pergilah dan jalanilah kehidupanmu dengan memaknai pertobatan melalui pembaharuan hidup yang bertumbuh dalam iman dan kasih. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Wahai kaum bapa, kaum yang bersahaja, kami atas nama Majelis Gereja Jemaat Rantepo, khususnya kelompok pelayanan, mengucapkan selamat beribadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita semua.